Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Suara Yusren. Nah, video kali ini agak spesial ya. Kita akan bahas Juknis ASN P3K Guru tahun 2022. Kita membahas tanya jawab tentang seleksi prioritas 2 dan prioritas 3 yang dikhususkan untuk THK 2 dan guru honor negeri atau non ASN yang tidak PG pada tahun 2021. Jadi ini untuk THK 2 dan guru non ASN yang telah mengabdi dan masuk Dapodi lebih dari 3 tahun. Apa saja pertanyaannya? Kita lanjut aja. Apa itu seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas 2 dan prioritas 3? Nah, apa? Seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas 2 dan pelamar prioritas 3 dilaksanakan dengan menilai kesesuaian. Apa aja itu? Kualifikasi akademik, kompetensi, kinerja, dan pemeriksaan latar belakang. Jadi latar belakangnya diperiksa. Apa aja itu latar belakangnya nanti kita sampaikan. Oke, lanjut. Apakah seleksi kompetensi dapat diikuti oleh pelamar prioritas 1? Seleksi kompetensi dimaksud juga dapat diikuti oleh pelamar prioritas 1 yang berasal dari THK 2 dan guru non ASN yang belum ditempatkan di tempat tugasnya dan di sekolah lain. Jadi dari yang prioritas 1 belum ditempatkan bisa turun menjadi prioritas 2 dan prioritas 3. Oke, jadi yang belum ditempatkan kuncinya. Oke, lanjut. Siapa saja pelaksana seleksi ini untuk prioritas 2 dan 3? Yang pertama, Panselnas. Panselnas berasal dari unsur Kementerian Pen-RB, Kemendikbudristek, BKN, dan unsur lain yang terkait sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 82 Tahun 2022 tentang Panitia Seleksi Nasional Pengadaan Aparatur Sipil Negara tahun 2022. Kemudian Panitia Seleksi P3K Jabatan Fungsional Guru Kemendikbudristek. Jadi dari Panitia Seleksi P3K Kemendikbudristek itu pengarahnya adalah menteri, kemudian anggota tim pengarah adalah Sekjen Kemendikbudristek, kemudian kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, kemudian ketuanya ada Dirjen GTK dan sekretarisnya Sekretaris Direktorat Jenderal GTK. Tugas dan susunan anggota Panitia Seleksi P3K Jabatan Fungsional Guru ditetapkan oleh keputusan Mendikbudristek. Jadi panitia Kemendikbudristek nanti ada di keputusan Mendikbudristek. Kemudian panitia seleksi instansi daerah. Panitia seleksi instansi daerah dibentuk oleh PPK dengan susunan keanggotaan sebagai berikut. Pengarah adalah kepala daerah sesuai dengan kewenangannya. Ketuanya yaitu kepala BKD atau BKPSDM. Sekretarisnya adalah kepala dinas yang menangani bidang pendidikan, dalam hal ini mungkin dinas pendidikan dan kebudayaan. Anggotanya berjumlah ganjil dan maksimal 7 orang. Tugas dan susunan anggota panitia seleksi instansi daerah ditetapkan dalam keputusan PPK. Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari keputusan PPK tersebut dibebankan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah masing-masing yang relevan. Apa saja tanggung jawab panitia seleksi instansi daerah? Jadi di sini yang paling penting itu adalah panitia seleksi instansi daerahnya, karena bertanggung jawab banyak. Yang pertama yaitu melakukan koordinasi dengan panitia seleksi P3K Jabatan Fungsional Guru, kemudian menetapkan kepanitiaan di daerah sesuai dengan kewenangannya, kemudian mengumumkan jenis jabatan yang lowong, jumlah P3K untuk jabatan fungsional guru yang dibutuhkan, unit penempatan dan persyaratan pelamaran, kemudian menetapkan tim penilai seleksi kompetensi, kemudian menetapkan satu lokasi sebagai tempat penilaian. Jadi nanti
tempat penilaian itu punya lokasi tersendiri. Kemudian menyiapkan sarana pelaksanaan seleksi, kemudian melakukan seleksi administrasi terhadap berkas lamaran dan dokumen persyaratan lainnya sebagaimana tercantum dalam pengumuman lowongan P3K untuk jabatan fungsional guru. Kemudian memverifikasi dan memvalidasi hasil seleksi administrasi, kemudian mengumumkan hasil seleksi administrasi. 10. Memberi tanggapan atas pengajuan sanggahan hasil seleksi administrasi, kemudian melaksanakan seleksi kompetensi bersama-sama dengan panitia seleksi tingkat nasional, kemudian mengumumkan hasil seleksi kompetensi, kemudian memberikan tanggapan atas pengajuan sanggahan hasil seleksi kompetensi. Kalau di sini tadi hasil seleksi administrasi, kali ini hasil kompetensi. Kemudian menyampaikan hasil kompetensi kepada panitia seleksi Kemendikbudristek melalui aplikasi penilaian. Nah, berarti aplikasi penilaian nanti ada berarti. Dan 15. Memproses pengangkatan P3K yang telah dinyatakan lulus pada tahap akhir seleksi pengadaan P3K jabatan fungsional guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Siapa saja tim penilai pada seleksi kompetensi calon P3K? Tim penilai pada seleksi kompetensi calon P3K yang pertama adalah pengawas sekolah pembina. Yang kedua, kepala sekolah atau PLT kepala sekolah. 3. Guru senior yang diberi tugas sebagai penilai kinerja guru. 4. BKPSDM. Dan 5. Dinas Pendidikan pada sekolah wilayah tempat pelamar prioritas 2 dan prioritas 3 bertugas yang ditetapkan oleh panitia seleksi instansi daerah. Nah, jadi ada 5 tim yang akan menilai calon P3K guru. Bagaimana jika tidak ada pengawas di sekolah tersebut? Panitia boleh menugaskan pengawas sekolah pembina dari sekolah lainnya. Nah, jadi pengawas lain boleh masuk ke sekolah tersebut. Kemudian, bagaimana jika sekolah memiliki keterbatasan tim penilai? Apabila sekolah atau wilayah tempat pelamar memiliki keterbatasan tim penilai, maka penilaian dapat dilakukan paling sedikit oleh 1. Pengawas sekolah, kepala sekolah, atau pelaksana tugas kepala sekolah, guru senior yang diberi tugas sebagai penilai kinerja guru. Yang kedua, BKPSDM dan Dinas Pendidikan. Oke, lanjut. Apa saja tahapan seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas 2 dan pelamar prioritas 3? Nah, ini tahapan-tahapan yang akan kita jelaskan. Panitia seleksi instansi daerah menetapkan tim penilai seleksi kompetensi calon P3K. Tim penilai memperoleh arahan teknis penilaian dari panitia seleksi instansi daerah yang telah mengikuti rapat koordinasi pelaksanaan seleksi untuk jabatan fungsional guru dari Kemendikbudristek. Nah, berarti dari Kemendikbudristek ke panitia seleksi instansi daerah, nanti panitia daerah memberikan arahan teknis ke tim penilai. Kemudian tim penilai pada satuan pendidikan di provinsi, kabupaten, atau kota datang ke lokasi yang dijadikan sebagai tempat penilaian. Nah, apakah TUK yang kemarin? Nah, kita belum tahu. Yang penting punya tempat penilaian. Masing-masing anggota tim penilai memastikan keberadaan sarana alat penilaian, antara lain komputer, laptop yang terhubung dengan internetnya. Jadi sarana untuk penilaian itu komputer, laptop yang terhubung internet. Tim penilai menandatangani fakta integritas. Nah, jadi tim penilai itu ada fakta integritasnya di atas materai. Fakta integritas dapat diunduh pada aplikasi penilaian. Berarti ada nanti aplikasi penilaian. Tim penilai melaksanakan tugas penilaian melalui aplikasi penilaian yang disediakan. Nah, ini dia. Melaksanakan tugas melalui aplikasi.
tim penilai menyampaikan hasil penilaian seleksi kompetensi kepada panitia seleksi instansi daerah. Nah, kemudian setelah dari penilai ke panitia daerah, kemudian panitia daerah melakukan pengusulan penempatan pelamar prioritas 2 dan prioritas 3 berdasarkan urutan nilai tertinggi hasil penilaian seleksi kompetensi sebagaimana yang dimaksud pada huruf G ini. Nah, jadi udah dinilai pada huruf G ini. Nah, kemudian nilainya diusulkan dari panitia daerah ke panitia Kemendikbudristek. Kemudian panitia dari Kemendikbudristek melakukan verifikasi dan validasi verbal terhadap usulan sebagaimana dimaksud pada huruf H tadi sebagai dasar untuk penempatan pelamar prioritas 2 dan prioritas 3 di tempat tugas masing-masing. Panitia seleksi P3K Kemendikbudristek menyusun rekomendasi apabila pelamar akan mendapatkan penempat tugas yang tidak sesuai dengan tempat tugas pelamar sebagaimana dimaksud dengan huruf I. Nah, sebagaimana dengan ini, rekomendasi tersebut sebagai dasar PPK menentukan tempat tugas baru bagi calon P3K untuk jabatan fungsional guru. Selanjutnya, panitia seleksi P3K jabatan guru Kemendikbudristek menyampaikan hasil penilaian seleksi kompetensi berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dengan huruf I kepada BKN untuk dilakukan pengolahan hasil seleksi. Kemudian Panselnas menandatangani hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf K dan menyampaikan kepada panitia seleksi P3K jabatan fungsional guru Kemendikbudristek. Kemudian panitia seleksi P3K Kemendikbudristek menyampaikan hasil seleksi kepada panitia seleksi instansi daerah. Nah, jadi dari bawah ke atas ke bawah lagi. Jadi kalau ke bawah tadi masih melakukan pengusulan, nah nanti balik lagi ke bawah menyampaikan hasil. Oke, lanjut. Apa saja komponen penilaian kesesuaian? Nah, ini salah satu hal penting juga. Yang pertama adalah kualifikasi akademik. Nah, penilaian kesesuaian yaitu S1 atau D4 dengan bidang tugas atau mata pelajaran pada jabatan yang dilamar sama, sesuai, linear. B. Kompetensi. Penilaian kesesuaian kompetensi untuk melihat kesesuaian kompetensi teknis yaitu pedagoginya, kemudian profesionalnya, sosialnya, dan kepribadiannya, ditambah kompetensi manajerial, sosial, kultural yang dimiliki pelamar prioritas dengan pelaksanaan tugas sebagai guru. Kualifikasi akademik dan kompetensi sudah ya. Kemudian yang dinilai apalagi kinerja. Nah, kinerja itu ya mengetahui hasil kerja yang telah dilakukan pelamar. Apa aja tuh? Orientasi pelayanannya selama mengajar, komitmennya, bagaimana inisiatif kerja, dan kerjasamanya dengan pelaksanaan tugas sebagai guru. Jadi kerjasama di sekolah bagaimana. Kemudian pemeriksaan latar belakang. Nah, pemeriksaan latar belakang itu tidak adanya menggunakan narkoba, tidak ada melakukan kegiatan bully atau perundungan, kemudian kegiatan intoleransi. Bagaimana ketentuan penilaiannya? Nah, penilaian kesesuaian dilaksanakan oleh tim penilai melalui aplikasi penilaian yang disediakan oleh Kemendikbudristek. Sebelum dilakukan penilaian kesesuaian, tim melakukan wawancara terkait integritas dan moral. Nah, penilai akan dilakukan nanti wawancara tim penilai pada pelamar tentunya. Kemudian penilaian kesesuaian dilakukan dengan mempertimbangkan tetap integritas dan moralitas. Kemudian
Penilaian kesesuaian terhadap kualifikasi akademik dilakukan pada saat proses seleksi administrasi sebagai salah satu pemenuhan persyaratan. Nah, ini memeriksakan ijazah yang linear atau tidaknya, sesuai enggak dengan jabatan yang dilamar ijazahnya. Kemudian, penilaian kesesuaian terhadap pemeriksaan latar belakang dilakukan dengan memastikan bahwa pelamar terbebas dari kegiatan bully atau perundungan, kekerasan seksual, kemudian narkoba, serta intoleransi. Jadi 4 poin ya: perundungan, kekerasan seksual, narkoba, dan intoleransi ini harus tidak pernah terlibat. Kemudian, penilaian kesesuaian terhadap kompetensi dan kinerja dilakukan berdasarkan tabel. Nah, kompetensi itu kalau profesional pedagogik sosial kepribadian itu ada pengembangan diri, aktif berkomunikasi, bekerja sama, perekat kebangsaan, kebiasaan refleksi berpusat kepada peserta didik, kenyamanan dan keamanan belajar. Kemudian kinerja dengan bobot 60%, mungkin ini dari pengalaman ya. Bagaimana pelayanannya, bagaimana komitmennya dalam bekerja, bagaimana inisiatifnya, bagaimana kerjasamanya dalam tim. Penilaian terhadap kompetensi, kinerja, dan wawancara dilakukan oleh penilai, yaitu pengawas, kepala sekolah, dan atau guru senior. Penilai terhadap kompetensi dan kinerja dapat dilaksanakan oleh minimal 1 penilai. Pengawas, kepala sekolah, dan guru senior minimal 1 saja penilai. Penilaian terhadap pemeriksaan kinerja dan latar belakang dilakukan oleh BKPSDM dan Dinas Pendidikan dengan mempertimbangkan data pelamaran. Nah, ini kinerja tadi. Kemudian, penilaian terhadap kompetensi dan kinerja oleh penilai sebagaimana huruf G dan huruf A masing-masing diberi bobot sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini. Nah, bobotnya ini jika 3 ada penilai, maka 50% kepala sekolah, 30% guru senior, dan pengawas 20% jika keadaannya 3 ada. Jika keadaannya kepala sekolah tidak ada penilai, maka guru senior 60% dan pengawas 40%. Nah, jika guru senior yang tidak ada, maka kepala sekolah 70%, pengawas 30%. Jika pengawas tidak ada, maka kepala sekolah 70%, guru senior 30%. Nah, jika minimal 1 seperti kepala sekolah, maka langsung 100%. Ini pengawas juga 100% dan guru senior juga 100% jika hanya 1 penilai. Oke. Nilai kompetensi diperoleh dari rata-rata hasil penilaian oleh penilaian dari unsur pengawas sekolah, Kepsek, dan atau guru senior berdasarkan bobot masing-masing. Bobot penilaian dari pengawas sekolah pembina, kepala sekolah, dan guru senior. Kemudian, nilai kinerja diperoleh dengan ketentuan sebagai berikut. Rata-rata hasil penilaian oleh penilai dari unsur pengawas sekolah, kepala sekolah, dan guru senior berdasarkan bobot masing-masing. Bobot penilaian dari pengawas sekolah pembina, kepala sekolah, dan guru senior. Kemudian, nilai akan diberikan bobot antara 60% sampai dengan 100% oleh Dinas Pendidikan dan BKPSDM dengan mempertimbangkan data pelamaran. Dan 3. Nilai dari Dinas Pendidikan dan BKPSDM di rata-rata untuk menjadi nilai kinerja. Nah, dapat nilai kinerja. Kemudian, nilai kesesuaian pelamar diperoleh dari penjumlahan 40% nilai kompetensi sebagaimana dimaksud pada huruf K dan 60% nilai kinerja. Oke, mungkin itu saja yang bisa kita lakukan tanya jawab dari prioritas 2 dan 3. Jika ada yang ingin ditanya atau ingin didiskusikan, silakan di komentar. Share video ini jika bermanfaat bagi Bapak Ibu. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.